Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to channel TikTok Khalid Support 14. Selamat siang. Gimana kabarnya kalian semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semuanya, dimudahkan dalam banyak hal dan dimudahkan dalam mencari rezeki dan nafkah untuk semuanya. Oke. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah follow TikTok Khalid Support 14, sudah like, sudah share dan video-video dari TikTok Khalid Support 14, dan sudah menonton live-nya Khalid Support 14 dari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30. Terima kasih dan terima kasih. Live saya kali ini akan membahas semifinal Euro 2024 sesuai dengan tagline dan backgroundnya, oke. Dan insya Allah hari ini, dini hari besok, hari Rabu. Hari Rabu itu dini hari jam 2 akan bertanding, yaitu Prancis versus Spanyol. Nah, Prancis lolos dengan adu penalti oleh Portugal karena menang dengan skor yang menyakitkan, yaitu 5-3 di awal yang 0-0. Dan untuk Spanyol sendiri mengalahkan tuan rumah raksasa Jerman, ya negaranya sendiri dikalahkan tuan rumah ya dengan skor 2-1 oleh Spanyol. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya sedikit info. Insya Allah besok saya akan membahas semifinal Copa America. Namun besok itu sudah bermain juga Copa America, yaitu Argentina versus Kanada gitu. Dan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah support sampai saat ini, sudah follow. Wah, terima kasih banyak pokoknya untuk kalian semuanya. Oke, sambil nonton live Khalid Support 14 silakan bikin kopi, ambil air minumnya, ambil sambil makan boleh atau sambil makan cemilan juga boleh. Karena nanti pembahasan ini ada 4 tim dan mungkin agak sedikit panjang saya pembahasannya, yaitu antara Spanyol, Prancis, Netherlands maupun England atau Inggris gitu. Nanti di hari Rabu untuk jadwalnya Prancis dan Spanyol jam 2 dini hari. Oke? Mungkin ada yang diskusi tentang sepak bola. Yuk kita diskusi bareng. Oke, saya akan ambil minum dulu sebentar. Sup. Nah, izin minum dulu sebentar ya. Nah, cuaca lagi mendung gini emang ngopi sama ngeteh sih mantep banget, yang ngata-ngata pada gila gorengannya ya. Kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu pembahasan Prancis versus Spanyol. Nah, Spanyol sendiri bermain dengan hal luar biasa, gokil, sangat indah, sangat bagus. Bentar ya. Fakta nanti yaitu Jerman sudah dikalahkan oleh Spanyol. Nah, di bagian inilah yang saya bilang kemarin yang pas 16 besar saya bahas. Di bagian yang sebelah sini itu bahannya sedikit lumayan mantap, tapi tanpa mengurangi negara meremehkan tim lain untuk yang di bagian kiri, bagian kanan ya, berarti bagian kanan kalau dari saya ini itu tim-timnya juga sangat bagus banget. Nah,
Fakta-faktanya nanti saya akan bahas. Yang pertama saya akan memberi pembahasan yaitu tentang Spanyol versus Jerman kemarin, hingga akhirnya Spanyol lolos di menit-menit akhir, di menit-menit krusial, di menit-menit extra time, di menit 118 Maradona mencetak gol, dan itu memupus harapan tuan rumah untuk maju ke babak selanjutnya gitu. Dan untuk Copa America juga sama, tuan rumahnya sudah kandas atau sudah tidak ikut lagi karena di fase grup dia kalah atau tidak lolos gitu. Dan untuk Prancis sendiri setelah mengalahkan Portugal atau yang dibilang itu pertemuan yang nama deja vu atau pertemuan seringnya, itu kemarin sempat unggul ya, awal itu sempat juara dengan 1-0 menang, tapi di kali ini dia nggak bisa berbuat banyak. Portugal hingga akhirnya kalah juga, dan kemenangan Prancis ini membawa dia masuk ke semifinal seperti itu. Mampukah Spanyol ini membawa piala lagi atau kalah dari Prancis? Karena gini, karena Spanyol dan Jerman ini sebenarnya adalah tim yang dimana memenangkan Piala Euro atau setiap gelaran Euro itu yang sering nembus final, karena dia masing-masing sudah paling banyak pialanya gitu. Nah, kita baca dulu artikel-artikel berikut. Banyak sih artikel yang dikirim di saya itu sebenarnya, cuman saya akan membahas sesuai dengan pengetahuan saya aja gitu. Itu tadi dia yang berasal dari klub Spanyol. Siapa itu ya? Yaitu Lamine Yamal, pemain muda young star menurut saya. Pemainnya bagus banget, itu bersama dengan William di sebelah kiri, Yamal di sebelah kanan. Mainnya sangat gokil, mainnya pelan-pelan, santai, nggak grogi. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia juga bisa melambung tinggi anak-anak mudanya gitu kan. Itu tadi tentang sedikit flashback antara pertandingan kemarin per-8 final hingga saatnya semifinal. Nah, kita bahas ya. Kita masuk ke pembahasan semifinal Euro 2024. Oke. Yang pertandingan pertama akan dimainkan di Jerman, Spanyol versus Prancis semifinal. Nah, di sini ada beberapa fakta menarik. Di antaranya Spanyol dan Prancis ini sering bertemu. Ya, mungkin ini pertemuan yang sangat luar biasa ya, dari dari 16 besar, dari Euro, dari Piala Dunia, perempat final itu sering ketemu gitu. Dan ini pertemuan yang secara resmi ini pertemuan yang 5 atau 6 kali. Dan seringnya itu ya baca ya, seringnya itu ya berbagi hasil aja ya. Antara menang dan kalahnya hampir sama lah gitu. Prancis sama Spanyol ini sering ketemu, sama kayak Spanyol ketemu Itali atau Itali ketemu Prancis, sering itu. Jadi gitu. Ini notabene-nya itu dia di mana ya, di dalam turnamen besar tuh sering ketemu, itu aja sih. Oh, terima kasih Noval. Nah, kita lihat pencapaian yang sangat luar biasa. Spanyol pernah juara Euro. Wah, emang paling banyak dengan Jerman ya kan. Nih, sering banget gitu. Bahkan Spanyol ini dibilang, kalau kalian pasti tahu ya, Spanyol ini dari fase grup hingga saat ini masuk semifinal, ini adalah tim yang dimana tidak pernah kalah. Dalam artian semuanya disapu bersih gitu, menang gitu. Seri waktu di knockout, seri itu enggak lah, lawan Jerman menang, terus lawan Georgia menang, enggak pernah loh seri itu. Jadi semuanya dilibas habis gitu sama Spanyol. Dan ia adalah satu-satunya tim Euro yang di fase grupnya itu mendapatkan poin yang luar biasa, yaitu 9. Dengan itu dia menjadi juara grup gitu. Nah, di sini Prancis dan Spanyol ini sama-sama
sama-sama apa ya, sama-sama mengincar atau sama-sama pengen masuk ke final. Kalau Spanyol ingin yang kelima kalinya, untuk Prancis keempat kalinya. Nah disinilah nanti akan terlihat pertandingan. Saya rasa pertandingan dini hari nanti Rabu itu bakal seru banget gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada sudden death sih. Jadi kalaupun ada sudden death, mudah-mudahan ada gol lah, minimal 1-1 lah gitu kan. Kalau sudden deathnya tuh 0-0 tuh kayaknya gimana gitu nontonnya, kita banyak yang nonton. Gitu. Wah, siapa tuh ngomongnya kencang banget. Nah, ini di sini itu dibilang apa ya? Dibilang pemain-pemainnya sangat berkelas ya, memang berkelas ya. Di apa ya, di Spanyol sendiri ada yang namanya dengan Rodri, mungkin ada kehilangan yaitu Pedri itu mungkin nggak main kali ya karena kan cedera, cuman nggak tahu ya nanti dini hari nanti. Dan untuk Olmo, wah si santai pencetak gol kemarin lawan Jerman itu luar biasa, sangat gokil ya gitu. Makanya ini nanti pertandingan ini akan bakal seru banget gitu. Nanti akan seru banget, pasti seru banget, pasti banyak yang nonton gitu. Terus ini saya menghimbau ya, menghimbau atau mengajak, mudah-mudahan dengan adanya olahraga sepak bola, ada tontonan ya, istirahat dulu, tidur, bangun jam 1 atau jam 2, sholat ya, bagi yang muslim sholat tahajud, langsung lanjut nonton bola. Gitu. Oke, nah ini adalah persentase terbanyak, persentase menang paling banyak untuk di Euro kali ini. Kenapa saya bilang paling banyak? Karena tim-tim lain itu ada yang seri, ada yang kalah juga. Untuk France sendiri ya pernah seri juga kan, gitu kan. Itu tadi untuk yang sedikit tentang Spanyol gitu kan. Asuhan Luis de la Fuente ini menjadi tim yang persen untuk kemenangannya itu tinggi banget, hampir 69 sampai 75% itu kemenangan gitu Spanyol. Betul. Gitu, makanya jadi Spanyol ini adalah yang kemarin di banyak yang komentar juga untuk megang mana bang antara Jerman dan Spanyol gitu, skor akhir bang gitu. Kalau menurut saya setelah saya flashback untuk pertandingannya itu ya Spanyol saya bilang gitu menang, tapi Jerman itu juga ada kans tuan rumah, tapi sayang memang benar-benar kalah akhirnya gitulah. Ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa buat pelatih Levante ya. Saya bilang itu adalah bisa jadi ini nanti bisa masuk ke final sih kalau permainan sangat bagus. Nah itu tadi Spanyol kita bahas. Spanyol ini untuk penguasaan bola juga keren banget, gokil banget, jadi nggak main-main juga gitu. Nah itu dia. Itu tadi dari jajaran tim-tim Spanyol yang sudah saya bacakan, sudah saya kirimkan kedalamannya. Nanti saya akan membacakan lagi skuadnya, tapi nanti ini saya akan membahas selebihnya, kita akan membahas Prancis. Oke.
Nah di sini saya akan membawa yang dinamakannya yaitu France. Kayak gitu dengan Kylian Mbappe-nya kemarin gak berkutik sih. Kemarin kurang greget lah hingga akhirnya diganti kan. Ya apa mungkin karena ada topeng face mask-nya itu. Jadi kayak kurang greget aja gitu. Pas saya nonton per-8 final itu yang paling greget yaitu antara Jerman versus Spanyol dan Turki Netherlands. Itu menurut saya. Cuman nggak tahu kalau yang menurut kalian yang kalian tonton gitu. Itu aja sih. Nah untuk ke head to headnya sih ya standar ya. Yang tadi saya bilang saling mengalahkan dan seri dan saling berbagi angka, itu aja. Itu untuk yang Spanyol dan Prancis. Itu tadi saya bacakan atensi yang dari yang masuk untuk Spanyol versus France, dan saat ini kita bahas selanjutnya yaitu Netherlands versus Inggris, di mana tim ini adalah tim yang 15 menit terakhir selalu mencetak gol. Selalu mencetak gol gitu. Dan menit 15 terakhir ya selalu mencetak gol. Nah, untuk Belanda sendiri adalah pencapaian yang luar biasa di Euro. Sempat diremehkan banyak pihak karena mainnya begitu-gitu aja, tapi tahu-tahu bisa masuk ke babak selanjutnya loh. Ngeri kan? Dan untuk England juga sama. Katanya pelatihnya itu guru penjas. Netizen Indonesia memang aneh-aneh gitu. Tapi juga ada yang bilang, kenapa banyak pemain yang dibawa tapi jarang dimainkan. Contohnya yang sangat lagi rame kemarin waktu itu yaitu pemain Chelsea ya, dan pemain yang notabene jarang main di tim itu jarang, tapi ya dibilang guru penjas ya memang katanya guru penjas dimasukin gitu, tapi nggak merubah segalanya, nggak. Walaupun demikian rupa ya tetap akhirnya masuk ke semifinal. Yang diremehkan juga Inggris tuh diremehkan loh, digadang, kecuali pas awal-awal Euro ya, digadang-gadang bisa menjadi calon kuat untuk juara Euro 2024 di Jerman ini. Kenapa? Karena pemain-pemainnya itu berlabel juara. Contoh Foden, contoh lagi Bellingham gitu. Cuman maaf tanda kutip Ken aja sih yang saya tahu aja gitu. Kalau Watkins ya memang subur juga di Aston Villa-nya, tapi ya pas lagi bermain kayaknya kurang aja gitu. Nggak tahu kenapa pas nonton tuh waktu itu. Saya salah satu orang yang menunggu Inggris bermain. Benar-benar Inggris bermain itu saya tunggu, karena saya mau lihat yang muda-mudanya itu mainnya bagus gitu. Tapi ya di luar ekspektasi saya. Malah yang yang saya saya kurang pengen nonton, kurang minat itu Spanyol gitu. Tapi saya ngikuti pertandingannya, kurang minatnya gimana sih nih setelah pelatih benar-benar udah diganti, setelah kemarin sebelum masuk ke Euro itu pertandingannya dilibas bagus-bagus gitu, dan ternyata memang perubahannya luar biasa loh, bagus gitu. Yang masih tanda kutip itu ya Netherlands dan Inggris. Nih tim-tim di mana 15 menit terakhir selalu mencetak gol. Contoh kecilnya ya kemarin meskipun own goal atau dibilang gol bunuh diri ya, itu menit akhir juga. Terus pas England menit akhir juga tuh, pas mau ke babak per-8 final ya, itu menit akhir. Terus di per-8 final menit akhir juga. Menit akhir ya, penalti kan. Nah, disinilah nanti akan diberikan permainan-permainan, mudah-mudahan ini menarik permainannya, jadi nggak ada yang nahan, jadi mainnya saling gempur gitu, seru tuh pasti kalau ditonton. Itu tadi yang untuk yang untuk yang Inggris dan Netherlands. Ingatnya Jerman dulu karena tuan rumah. Sayang banget tuan rumah kalah, harus benar-benar mengakui dan nggak bisa ngangkat piala nantinya gitu.
Nah, mungkin ada yang ingin bertanya atau diskusi tentang sepak bola. Yuk kita diskusi bareng-bareng sebelum kita masuk ke selanjutnya, bahas pemain. Nanti akan saya bahas 4 pemain ya masing-masing tim. Saya yang sangat entar ya, saya akan ceritakan. Sekarang kita break sejenak sebentar ya. Halo Mas, ada beli ya? Oke. Ada beli ya? Oke, kita akan membahas pemain-pemain yang menurut saya menonjol ya. Mungkin kalian banyak yang tidak. Menurut saya, tapi nih nggak tahu kalau menurut kalian semuanya yang kemarin nonton. Yang ini untuk yang semifinal ya. Nah, jadi saya akan membahas yang untuk semifinal, di mana pemain ini yang sangat saya sukai gitu. Enggak suka aja gitu, ngelihat mainnya suka gitu. Gimana Pak? Orang BNI udah datang. Nah, di sini yang pertama adalah pemain Belanda. Pemain Belanda nomor punggung 24, ada yang kenal? Mungkin nggak ada ya. Ya, betul, siapa dia? Pemain Belanda Jadis Schouten. Jadi dia adalah pemain dari Belanda menggunakan nomor 24 dan klubnya PSV Eindhoven. Saya suka dia main waktu dia lawan apa ya, lupa di pesisian grup gitu. Dia mainnya enak banget gitu. Nah, saya ngikutin tuh akhirnya nomor 24 ini siapa gitu. Ternyata pemain PSV Eindhoven dan dia kebetulan masih muda juga. Lahir di Hellevoetsluis, Netherlands, Januari 1297 gitu. Ini masih muda menurut saya, matang lah 27 tahun sih, matang gitu. Kerennya itu mainnya santai, enjoy, enak gitu, enak banget dilihatnya. Itu salah satunya. Asik banget ya pokoknya dilihatnya, seneng gitu menurut saya. Kalau kalian pasti pernah nonton, itu enak banget dilihatnya, bener-bener enak. Itu dia santai, visi misinya oke, di tengah itu hidup begitu. Itu salah satu pemain yang tadi barusan saya bahas, yaitu pemain Belanda, kayak Jadis Schouten gitu. Dan untuk yang kedua yaitu pemain France. Ya, pemain France pasti pada kenal. Saya masih lagi-lagi sering mendapatkan man of the match setiap pertandingan ya, yaitu N'Golo Kante. Sim kecil mungil tapi keren, mainnya lugas, mainnya cara pikirnya, mainnya Spartan, tapi gokil. Permainannya sangat gokil banget gitu. Ya, tahu saya bukannya mengecilkan pemain, tapi menurut saya ya Kante, Schouten itu yang menurut saya. Mungkin kalau menurut kalian saya juga nggak tahu siapa aja pemain-pemain yang kalian sukai gitu di saat pertandingan gitu. Saya mengamati itu aja sih. Terus kalau untuk di Inggris sendiri saya menyukai yaitu pemain yang kemarin barusan golin sih, baru ngegolin aja, Saka gitu. Ya, Saka ini pemain Arsenal dan udah mulai ketenangan, udah mulai matang. Meski waktu itu memang benar-benar pelatih memang memupuk mental untuk menendang penalti, akhirnya kepake sampai di Arsenal, sampai adu penalti juga santai, dan kemarin mencetak gol penyeimbang, ngeri juga kalau nggak bisa ngegolin, waduh kalah gitu. Terus salah satunya itu 3 tuh. Nah, kalau di Spanyol saya ada 2, Yamal dan William. Itu sangat
enak aja dilihatnya gitu. Ini kalau sprint William tuh wah ngeri banget. Pokoknya seneng aja gitu ngelihatnya. Nggak tahu kalau misalkan mungkin ada yang berbeda pendapat ya masing-masing monggo gitu. Kalau saya dari semifinal 4 ini yang saya perhatikan tim playernya itu gitu. Nah di sini mungkin kalian juga apa ya bertanya-tanya mungkin kan, Inggris dan Belanda tuh sering ketemu jarang gitu. Maaf ya dalam tanda kutip di pertemuan laga akbar atau laga kompetisi besar itu Inggris dan Belanda jarang banget ketemu. Jarang. Piala Dunia Eropa udah pasti jarang, udah jarang banget. Karena benar-benar jarang ini, dan ini mungkin salah satu yang bisa dinanti juga ya kan, pertandingan untuk hari Perancis hari Kamis dini hari jam 2 juga gitu. Mudah-mudahan kalian tetap suka. Mungkin banyak yang tim negara-negara kalian yang kalian jagoin kalah, sekolah nggak apa-apa lah, tetap kita tonton, oke? Jangan lupa besok kita akan ngebahas Copa America semifinal. Copa America kita bahas gimana nanti hasilnya yang pertandingan pagi hari. Besok tuh pagi hari bermain jam 7 Argentina versus Kanada. Ini adalah pertemuan pertemuan yang kedua kali di Copa America ini. Karena di grup pernah ketemu juga, dan akhirnya kemarin setelah Kanada menang oleh Venezuela itu nggak pernah kalah padahal di grupnya, tapi kalah pas adu penalti. Ya udah, nanti kita saksikan bersama apakah Kanada melanjutkan tren positifnya, baru masuk ke Copa America langsung menjadi salah satu semifinalis, atau Argentina yang mempertahankan gelar juara Copa America. Nah untuk besok selanjutnya tomorrow-nya yaitu Kolombia versus Uruguay. Nah, dari track record yang saya lihat, Kolombia dan Uruguay adalah main-mainnya sangat luar biasa. Apalagi 3 tim di Copa America semuanya seri 3 pertandingan ya, kecuali Kolombia yang menang telak yaitu 5-0. Wow, gokil kan 5-0. Itu dia yang saya sudah bahas semuanya, saya sudah rangkum semuanya dari per-8 final kemarin. Kita bahas lanjut ke semifinal, dan sekarang kita akan ngebahas terus untuk besok yaitu Copa America. Saksikan di jam yang sama 12.30 setiap hari Senin sampai dengan Jumat saya akan live. Dan terima kasih banyak sekali lagi yang sudah nonton, sudah hadir, sudah ngasih support untuk saya live gitu. Dan di sini mudah-mudahan yang saya berikan informasi tentang sepak bola menjadikan lebih tambah lagi wawasannya, lebih suka lagi sama sepak bolanya. Ini saya buat untuk live ini untuk hasil-hasil pertandingan itu juga sama. Nanti ada di video juga, biasanya setelah pertandingan saya buatkan hasil-hasilnya. Silakan dicek, dilihat. Kalau kemarin yang ketinggalan, mungkin kan ada di jalan atau nggak bisa buka handphone atau lainnya, nggak bisa lihat TikTok gitu dan lain-lain gitu. Silakan dikonfirmasi kalau mau ada konfirmasi untuk pertanyaan boleh. Insya Allah saya akan jawab. Dan mohon maaf banget yang sudah ngirim pertanyaan di kolom komentar, nggak bisa saya jawab satu persatu kan, mungkin ada yang pertanyaan sama dan lain-lain. Mohon maaf banget bila kelewat. Insya Allah kalau misalnya itu saya akan jawab. Oke. Itu aja yang dari saya, Khalid Sport 14. Mudah-mudahan live kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan live ini menambah semangat kalian karena ngelihat saya, amin. Dan kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, yaitu esok hari jam 12.30. Simak terus video-video dari Khalid Sport 14. Mudah-mudahan menginspirasi kalian semuanya, menjadikan ini adalah hal yang positif. Pak, Setiawan bawa Pak. Oke. Ya udah, itu aja. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Salam Khalid Sport 14. Ciao.